Perkenalkan, nama saya Anggia Kusuma Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai isu dan krisis manajemen. Maka dari itu, yang pertama saya izin untuk melakukan share screen sebelumnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu dan krisis manajemen, yang dimana isu dan krisis manajemen mempunyai dua konsep. Yang pertama adalah manajemen isu, yang dimana manajemen isu ini berfokus pada pengelolaan masalah yang berkembang dari waktu ke waktu, yang dimana nantinya akan menjadi isu sebuah publik. Dan yang kedua adalah manajemen krisis, yang dimana manajemen krisis ini berfokus pada respon dan penanganan situasi yang mendesak dan harus dilakukan penindakan segera. Potensi krisis yang akan menimpa suatu organisasi itu adalah krisis yang bersifat segera, krisis baru muncul, krisis bertahan, krisis keuangan, krisis public relation atau krisis komunikasi, krisis strategi, krisis konfrontasi, krisis tindak kejahatan, dan krisis kegagalan manajemen. Lalu, apa itu konsep manajemen? Manajemen krisis adalah proses mempersiapkan dan mengelola krisis yang datang secara tidak terduga dan berpotensi mempengaruhi jalannya bisnis. Melalui langkah ini, perusahaan dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang terjadi dalam bisnisnya, serta berusaha untuk memulihkannya dengan cepat. Langkah yang dapat diambil adalah mengidentifikasi ancaman yang datang, memahaminya, lalu mencari cara mengatasinya dengan efektif. Lalu bagaimana untuk mengendalikan isu dan krisis? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi krisis tersebut. Ini merupakan sebuah langkah awal yang penting untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan sebuah tindakan. Lalu dapat dilakukan analisis krisis, yang dimana data dan informasi yang dikumpulkan tersebut untuk selanjutnya diurai untuk menentukan pengambilan tindakan yang tepat. Lalu setelah analisis krisis, terdapat juga isolasi krisis, yang dimana krisis ini adalah sebuah penyakit, kadang bisa juga berarti lebih dari sekedar penyakit biasa. Ia adalah penyakit menular. Untuk mencegah krisis tersebut menyebar luas, maka ia harus diisolasi, dikarantinakan sebelum tindakan serius dilakukan. Dan yang keempat adalah pilihan strategi. Sebelum langkah berkomunikasi dilakukan, setelah melakukan analisis dan mengisolasi krisis, penting untuk menentukan strategi mana yang akan kita gunakan. Lalu bagaimana sih komunikasi ketika sedang terjadinya krisis? Maka dari itu saya akan menjelaskannya dalam presentasi ini, yang dimana pembentukan tim krisis adalah yang pertama, di mana tim ini nantinya akan bahu-membahu fokus untuk menangani krisis yang tengah terjadi dalam sebuah organisasi untuk menentukan langkah apa yang harus ditempuh oleh organisasi selanjutnya. Langkah yang kedua, pengaktifan pusat media. Sebuah organisasi tidak menutup dirinya terhadap krisis dan berusaha tetap terbuka dengan memberikan akses bagi siapa saja yang ingin mengetahui duduk permasalahan yang ada. Dan yang ketiga adalah penentuan jenis informasi dalam komunikasi. Bentuk informasi dalam komunikasi ada banyak macamnya, seperti introducing information, adjusting information, dan internalizing information, yang dimana organisasi bisa menentukan jenis informasi mana yang akan digunakan untuk disampaikan pada publik nantinya.
Yang keempat adalah konferensi pers, yang dimana setelah langkah-langkah awal dilakukan, maka organisasi bisa mulai merencanakan konferensi pers yang akan dilakukan. Berguna sebagai cara untuk melakukan suatu klarifikasi tertentu. Dengan adanya konferensi pers pula, sebuah organisasi bisa mempercepat penyelesaian sebuah krisis. Lalu di sini selanjutnya yang kelima adalah distance strategis, yang dimana merupakan salah satu cara yang pertama, yakni organisasi bisa membuat batas tegas dengan sumber kritis yang sedang dihadapi. Harapannya dengan menjaga jarak ini, krisis bisa lama-lama hilang dengan sendirinya. Yang keenam adalah non-distance strategi, di mana merupakan sebuah strategi komunikasi yang dilakukan organisasi manakala ada rumor yang menyebut organisasi tersebut tengah menghadapi krisis, namun sebenarnya tidak. Organisasi bisa melakukan denial, clarification, attack, atau bahkan intimidation. Dan yang ketujuh, mortification strategi, merupakan bentuk strategi komunikasi di mana organisasi mengakui kesalahan dan menerima krisis yang sedang terjadi. Organisasi bisa melakukan remediation, repentance, dan rectification. Dan yang terakhir adalah suffering strategi, di mana merupakan sebuah strategi komunikasi dalam organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi juga menderita seperti apa yang dialami oleh korban. Ini tujuannya adalah menarik simpati publik sehingga publik bisa memaklumi keadaan atau krisis yang sedang terjadi. Saya mengambil sebuah kasus yang dimana di sini adalah Sriwijaya Air. Sriwijaya Air mengalami krisis dengan kejadian kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak. Pesawat jenis Boeing C0737-500 membawa 62 orang penumpang yang kini menjadi korban kecelakaan, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan kru pesawat. Tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi Sriwijaya Air di tengah dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan adanya pembatasan wilayah dan berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang maskapai penerbangan. Dihimpun dari kata data menunjukkan bahwa adanya penurunan penumpang pesawat terbang, trafik penumpang pada Januari 2020 yaitu 7.067.556 penumpang. Dan pada Februari 2020 tercatat 4.673.220 penumpang, dan pada April 2020 tercatat 860.765 penumpang. 860.765 penumpang. Trafik terendah terjadi pada Mei 2020. Penumpang yang tercatat hanya 76.841. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan pengendalian transportasi pada masa larangan mudik Lebaran. Lalu apa sih krisis perusahaan Sriwijaya Air dalam menghadapi krisisnya? Dengan menggunakan model FING. Yang pertama di sini adalah prodromal crisis stage, di mana Sriwijaya pada masa itu adalah sangat masa sulit yang dialaminya setelah berhenti bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Sriwijaya Air harus bangkit dari kendala berat dan aspek produksi, yang mana banyak peralatan produksi yang berkurang setelah bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Dan terdapat yang kedua adalah krisis akut crisis stage, yang dimana tahapan ini terjadi ketika Sriwijaya Air mengalami kecelakaan pesawat pada 9 Januari 2021. Di tengah usaha Sriwijaya Air sedang memperbaiki citranya setelah berhenti bekerja sama dengan Garuda Indonesia dihadapkan dengan kecelakaan pesawat. Yang ketiga adalah chronic crisis stage. Sriwijaya Air menghadapi tahapan krisis kronis karena kecelakaan pesawat dan isu-isu yang timbul setelahnya
seperti pesawat yang kondisinya tidak baik dan isu manajemen karena meloloskan penumpang dengan identitas yang berbeda. Dan yang terakhir adalah crisis resolution stage, yang dimana ada tanda penyelesaian akhir bahwa krisis bukan ancaman lagi bagi sebuah organisasi. Sriwijaya Air sudah ada pada tahapan ini dan telah melakukan serangkaian strategi komunikasi krisis. Perlahan citra Sriwijaya Air pun mulai membaik. Berikut adalah langkah yang dilakukan oleh Sriwijaya Air dalam menghadapi krisis jatuhnya pesawat SJ182. Langkah pertama yang dilakukan Sriwijaya Air adalah menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Kemudian pihak Sriwijaya Air akan memberikan dukungan penuh dan pendampingan bagi keluarga korban selama proses evakuasi dan identifikasi berlangsung. Lalu langkah kedua yang dilakukan oleh Sriwijaya Air adalah dengan menyiapkan krisis center atau posko darurat yang disiapkan di 4 lokasi untuk memudahkan akses informasi kepada publik. Dan langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Sriwijaya Air adalah Sriwijaya Air bertanggung jawab terhadap para keluarga korban dengan mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya dan memfasilitasi semua akomodasi, transportasi, pendampingan sampai penguburan jenazah dan menyerahkan santunan kematian kepada keluarga penumpang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.